Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk dapat bertemu meskipun lewat media online. Pada kesempatan kali ini masih dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru kelas 10 MIPA dan IPS SMA Negeri 1 Bojong tahun pelajaran 2020-2021. Kesempatan kali ini Pak Mukti diberikan amanat untuk menyampaikan materi tentang peminatan MIPA dan IPS serta proyeksi perencanaan masa depan. Selanjutnya, tidak lupa Pak Mukti sampaikan congratulations, selamat bagi kalian yang saat ini telah diterima sebagai peserta di kelas 10 di SMA Negeri 1 Bojong. Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dan semoga bagi kalian juga, karena sudah secara resmi kalian diterima sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Bojong, Kabupaten Pekalongan. Sebelum Pak Mukti menyampaikan materi, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Mukti Wibowo, nama panggilan Pak Mukti, lahir di Pekalongan, tanggal 24 September 1981, agama Islam, status sudah menikah, alamat Desa Duet, RT 1, RW 1, nomor 23, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Jadi alhamdulillah rumahnya cukup dekat dengan SMA 1 Bojong. Kemudian nomor HP 0857 4185 6778, emailnya mukt3wi8owo@gmail.com. Itu yang bisa sekilas Pak Mukti sampaikan kepada kalian tentang perkenalan diri. Untuk selanjutnya, jika ingin mengenal lebih lanjut, bisa kalian mampir main ke ruang BK SMA Negeri 1 Bojong. Untuk mengawali materi MPLS pada siang hari ini, pastikan kalian tetap semangat meskipun sudah jam-jam siang seperti ini. Biasanya kalau jam sekarang kan sudah cukup ngantuk ya. Untuk awalan, Pak Mukti sampaikan, ya karena kalian sudah memilih bersekolah di SMA, maka kalian harus tahu apa sih tujuan belajar di SMA itu. Di sini Pak Mukti sampaikan, tujuan belajar di SMA adalah mempersiapkan peserta didik, berarti kalian, dengan memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan harapkan bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau bisa kuliah untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi kalau kalian sekolah di SMA, berarti kalian seharusnya nanti tujuan utamanya adalah untuk bisa melanjutkan untuk kuliah ya. Kemudian yang kedua, selain itu, untuk bisa menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat ya. Jadi nanti kita mulai awali dari hari ini sampai dengan nanti kalian dinyatakan lulus, kalian mulai bisa belajar hidup mandiri, diawali di sekolah.
Slide selanjutnya, ini yang sudah mulai masuk ke materi, yaitu peminatan di SMA. Seperti yang kalian sudah lakukan, peminatan MIPA maupun IPS dan bahasa, tetapi di SMA 1 Bojong hanya masih MIPA dan IPS saja. Pilihan peminatan dipilih oleh peserta didik ketika melakukan pendaftaran PPDB online ya. Jadi kalian yang memilih kalian masuk MIPA atau masuk IPS, maka sudah seharusnya kalian harus konsisten dan sungguh-sungguh terhadap jurusan yang menjadi pilihan, yaitu dengan belajar secara tekun ya. Kebangetan kalau kalian sudah memilih tetapi kalian mengabaikan pilihan kalian. Yang kedua, jika pilihan peminatan ternyata berbeda dengan harapan, saya milihnya IPA kok jadinya IPS, saya milihnya IPS kok ternyata di IPA. Ini bisa terjadi karena yang pertama, keterbatasan daya tampung kelas ya, karena kelas 10 itu MIPA-nya hanya 4 kelas, kemudian IPS-nya 5 kelas, jadi tidak mungkin semuanya bisa tertampung di pilihan yang dipilih kalian ketika PPDB online. Kemudian standar nilai, misalnya kalian nilai yang tinggi adalah mapel IPS, kemudian kalian milihnya malah IPA, itu kemungkinan oleh sistem kalian akan dimasukkan di kelas MIPA, demikian juga sebaliknya. Namun yang penting kalian harus tetap berbahagia karena bisa diterima sebagai peserta didik SMA Bojong. Karena banyak dari teman-teman kalian yang tidak bisa diterima di SMA 1 Bojong ini. Ya, jadi tetap semangat. Selanjutnya, saya sampaikan sedikit tentang struktur kurikulum di SMA. Ini meskipun sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah maupun Bu Lisa selaku kurikulum. Ini nanti ada kelompok mata pelajaran wajib, nanti ada kelompok A yang merupakan mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif. Sedangkan yang B, mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Kemudian ada lagi mata pelajaran peminatan, terdiri atas 3 kelompok peminatan, ya. Matematika dan IPA, IPS, dan bahasa ya. Meskipun bahasa tidak ada, tetap kamu disampaikan. Lebih mudahnya nanti kamu dijelaskan dengan gambar ya. Lanjutan, kemudian mata pelajaran lintas minat ya, tadi yang pertama wajib, kemudian peminatan, kemudian lintas minat adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi perluasan pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat. Di sini kalian diberikan kesempatan untuk mengambil mata pelajaran dari peminatan lain, namun nanti pada praktiknya kalian diarahkan untuk mempelajari peminatan TIK dan bahasa Inggris karena ini menjadi 2 hal yang sangat penting untuk era depan. Ini penjelasan tentang tadi untuk kelompok A yang wajib. Di sini ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian yang kelompok B yang wajib ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya dan kewirausahaan. Kemudian yang C, kelompok peminatan, itu untuk IPA ada matematika, fisika, kimia, biologi. Kemudian yang IPS, sejarah, ekonomi, geografi, dan sosiologi. Ya. Jadi mungkin
hampir mirip dengan SMP, tapi untuk SMA akan berkembang menjadi seperti ini. Kelas 10 cukup banyak mata pelajarannya, kalian nanti harus menerima 16 mata pelajaran. Ini tadi untuk mata pelajaran peminatan. Untuk yang matematika ya, yang tadi Pak Muti sudah sampaikan, ada matematika, biologi, fisika, kimia, ya SMP juga kalian sudah pernah dapat ya. Kemudian yang IPS, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian ini yang bahasa ya, meskipun belum ada di SMA Bojong. Peminatannya adalah bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, serta antropologi. Ini untuk mata pelajaran peminatan. Untuk selanjutnya, Pak Muti sampaikan bagaimana cara memilih peminatan atau jurusan, sikap, dan kebiasaan belajar. Ini penting sekali saya sampaikan agar kalian nanti bisa belajar di SMA Bojong dengan baik. Yang pertama yang harus diperhatikan, kenali karakteristik masing-masing kelompok peminatan jurusan ya. Jangan sampai kalian milihnya MIPA, tetapi setelah lihat mata pelajaran kalian jadi shock ya, jadi nggak suka, nanti malah kemungkinannya kalian akan kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian kenali minat dan bakat. Kalian minat dan bakatnya di apa? Misalnya di bidang sejarah, berarti kalian cocoknya di IPS. Senangnya di bidang-bidang penelitian ilmiah, berarti kalian di IPA. Kemudian ketahui rencana kuliah dan karir di masa depan. Ini penting sekali karena ini kembali lagi ke tujuan awal kalian sekolah di SMA. Sesuaikan peminatan dengan nanti kalian rencana kuliah. Jika kalian ingin besok bisa kuliah di kedokteran, kebidanan, kemudian ahli biologi, berarti jurusan yang pas adalah jurusan di MIPA. Kemudian misalnya pengen di ahli ekonomi, akuntan, kemudian geografi, berarti yang pas adalah di IPS. Kemudian jangan sungkan untuk berdiskusi dengan guru BK ya, bisa dengan guru BK SMP kalian dan orang tua ya, ini yang paling penting ya. Kemudian tidak ikut-ikutan teman, biarlah kita sendiri yang menentukan pilihan kita. Kita mampunya di MIPA, berarti kita ambil yang IPA. Jika minat kita di IPS, kita tetap pilih yang IPS. Meskipun kemungkinannya teman berbeda peminat dengan kita, tapi tidak apa-apa, karena masih tetap bisa melanjutkan pertemanan. Kemudian jangan terpengaruh pada isu-isu tidak jelas tentang suatu jurusan tertentu. Ya, misalnya kalau IPA berarti anaknya ya full belajar aja, tidak gaul ya, tidak selalu seperti itu. Atau IPS, ya misalnya IPS anggapannya seperti ini, ternyata tidak selalu seperti yang kalian dengarkan itu ya. Kemudian Pak Muti sampaikan ciri-ciri sikap dan kebiasaan belajar yang positif ya, ini nanti yang perlu kalian ketahui dan kalian kembangkan ketika sudah di SMA 1 Bojong, biar kalian sukses di bersekolah di SMA 1 Bojong. Yang pertama, menyenangi pelajaran baik teori maupun praktik. Yang paling penting adalah kalau di sini senang dulu terhadap pelajaran. Kemudian merasa senang dan sanggup mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan oleh sekolah. Apapun kegiatan belajar yang
diperkenalkan oleh sekalian, kalian harus senang dan sanggup mengikuti. Kemudian punya jadwal belajar yang teratur. Ya, ada saatnya kalian belajar, bermain, membantu orang tua, beribadah, ya, atur jadwal dengan sebaik-baiknya. Kemudian disiplin diri dalam belajar, bukan karena orang lain. Alangkah lebih baiknya kalau kalian belajar karena kalian memang dari diri kalian sendiri, bukan karena harus dipaksa oleh orang tua atau oleh guru, ya. Kemudian masuk kelas tepat pada waktunya, baik luring maupun daring, ya, meskipun nanti kemungkinan sampai Desember itu adalah pelajarannya daring atau di dalam jaringan, kalian tetap masuk kelas. Kelasnya berarti apa? Kelasnya bisa berbentuk WA group atau bentuk yang lain, ya. Kalau guru sudah menjadwalkan jam 8 sampai jam 9, ya kalian harus tetap mengikuti pembelajaran. Jangan lupa meskipun online, Bapak dan Ibu guru juga melakukan penilaian. Kemudian memperhatikan penjelasan dari guru, apalagi ini online, ya, kalian waktu belajarnya jadi semakin sedikit, kemudian beban belajarnya harus sama, kalian harus selalu memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru kalian. Ciri-ciri sikap yang selanjutnya adalah mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. Ya, saya pikir sudah jelas, ya. Kemudian senang mengajukan pertanyaan bila tidak paham. Jika tidak paham, silakan kalian bertanya. Bisa lewat WA group, atau kalian bisa japri, atau bisa pakai media yang lain. Bapak atau Ibu, kami belum paham yang ini. Kalian sampaikan saja. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi di kelas. Contohnya ketika Bapak dan Ibu guru sudah mulai melakukan pembelajaran online, kalian ucapkan salam, kalian jawab salam dari Bapak dan Ibu guru, kemudian perhatikan pembelajaran dengan baik, kemudian sampaikan terima kasih jika pembelajaran sudah selesai. Kemudian membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur. Kalian kan sudah mendapat pinjaman buku perpus, ya, untuk setiap mata pelajaran. Silakan dibaca secara rutin dan teratur. Kemudian kerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ini jangan sampai tidak dilaksanakan, ya. Meskipun online, tetap ada tugas yang harus kalian selesaikan. Kemudian tidak mudah putus asa bila mengalami kegagalan dalam belajar. Misalnya nggak bisa online, kemudian HP-nya rusak, atau hal-hal yang lain, tidak usah putus asa. Kalian nanti bisa menyampaikan ke sekolah kesulitannya apa. Nanti sebisa mungkin dari sekolah akan membantu kesulitan yang kalian alami. Itu, ya. Kemudian Pak Muti sampaikan juga tips sukses belajar di SMA atau MA, ya, yang sederajat, ya. Yang pertama, punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu yang seperti kalian sampaikan, pagi-pagi harus setor berupa foto, ya. Setiap pagi kalian sholat, di-share ke guru agama, membantu orang tua. Itu maksudnya adalah kalian punya karakter, keimanan, dan ketakwaan. Sama yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, patuh dan menghormati guru. Meskipun kita belum bisa intens sering bertatap muka, kalimat-kalimat yang kalian sampaikan di WA itu sebisa mungkin gunakan kalimat yang baik, yang sopan kepada Bapak dan Ibu guru. Kemudian berintegritas, kalian jujur, bertanggung jawab, kemudian taat dan tertib pada peraturan sekolah, ya. Peraturan yang sudah ada, kalian taati, kalian tertib terhadap peraturan tersebut. Tips selanjutnya, biar kalian sukses belajar di SMA atau MA, punya kemandirian, ya, harus mandiri lagi. Kalau di SMP masih
suka bergantung sama orang tua, sama teman, sekarang harus lebih mandiri. Ya, segala sesuatunya harus bisa kalian usahakan sendiri. Mulai dari bangun pagi, kemudian mandi, kemudian belajar, itu sudah otomatis dari kementerian kalian sendiri. Kemudian menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Kalian visinya apa sih nanti selama di SMA? Misalnya punya nilai yang baik, harus 5 atau 10 angka di atas KKM. Kemudian targetnya selalu harus naik kelas, ya. Jangan sampai tinggal kelas. Kemudian dibuat jadwal, ya, jadwal pencapaian. Bulan pertama atau semester awal, targetnya seperti ini. Kemudian nanti kelas 11 seperti ini. Kelas 12 targetnya bisa diterima kuliah tanpa tes, misalnya seperti itu. Kemudian temukan kegembiraan dalam setiap langkah, ya, setiap langkah yang kalian jalani harus selalu senantiasa dalam kegembiraan. Ya, apapun yang kalian jalani, usahakan dengan selalu perasaan gembira. Kemudian hormati sesama siswa. Ya, contohnya ketika di grup, ya harus saling menghormati pada teman-teman yang lain. Apalagi nanti ketika sudah kumpul bareng, harus saling hormat meskipun itu adalah teman kalian. Mengerjakan dan mengumpulkan setiap tugas, ya apapun itu tugasnya, kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Sekarang kan lebih mudah. Mengerjakannya bisa kemudian mengumpulkannya tidak harus langsung dengan guru, bisa di foto, di video, kemudian bisa dikirim secara online. Sekarang lebih mudah, berarti kalian harus bisa lebih aktif dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Lanjut untuk submateri yang kedua, proyeksi rencana masa depan. Ya, kalian sekolah di SMA 1 Bojong, ya, harus punya rencananya. Rencana setelah nanti lulus. Meskipun baru kelas 10 awal, sudah harus punya perencanaan. Saya nanti apa sih kalau sudah lulus dari SMA, mau kemana itu, ya. Di sini Pak Muti sampaikan secara umum, ya, yang paling utama adalah kalian bisa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berarti kalian di sini sebisa mungkin harus bisa kuliah, baik di universitas negeri maupun swasta atau sekolah kedinasan yang mungkin lebih menjamin, ya. Kemudian rencana yang selanjutnya bisa mengikuti kursus atau pelatihan. Ini jika misalnya buat kuliah uangnya masih kurang atau belum diterima di kuliah sesuai kampusnya, kalian bisa ikut kursus atau pelatihan. Ini bisa juga sebagai persiapan nanti untuk kerja. Kemudian yang ketiga, memasuki dunia kerja. Ada beberapa siswa di SMA yang setelah lulus SMA juga langsung kerja. Ini biasanya karena semangat untuk kuliah kurang, kemudian atau secara ekonomi kurang mampu, ya. Kemudian yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Ini sebaiknya nanti saja, tetapi tetap Pak Muti sampaikan biar kalian tahu, ya, punya wawasan. Yang pertama, melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Ini pertama dan utama, ya, ketika kalian nanti sudah lulus dari SMA. Apa sih yang paling penting? Yang pertama, setelah lulus dari SMA, kalian punya niat yang kuat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jika sudah punya niat, maka pertahankan niatmu itu.
Kemudian jika niatnya sudah kuat untuk kuliah, yang selanjutnya adalah tentukan dan pilihlah perguruan tinggi dan program studi yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuanmu. Ya, meskipun baru kelas 10, harus sudah punya pandangan. Saya minatnya di biologi, saya nanti pengen kuliahnya di Undip misalnya. Atau saya yang dari KKO misalnya, minatnya jelas di olahraga ya, berarti nanti misalnya bisa di UNES, UNY, atau perguruan tinggi yang lain. Setidaknya sudah kenal perguruan tinggi yang mau dituju, kemudian lebih bagus lagi kalau nanti bisa pilih jurusannya. Atau yang kedinasan, misalnya pengen di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya, yang pengen jadi ahli di bidang pajak, ya cukai, itu nanti bisa di STAN atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, tekun dan serius belajar serta meraih prestasi kejuaraan, baik akademik maupun non-akademik. Karena semakin tinggi nilai, ya semakin tinggi nilai di rapot dan prestasi yang diraih, itu akan memudahkan jalan kalian diterima di perguruan tinggi negeri terutama. Ya, nilainya tinggi-tinggi, kemudian punya prestasi yang tinggi juga, minimal tingkat kabupaten, itu akan memudahkan kalian untuk bisa diterima di perguruan tinggi, syukur-syukur tanpa tes ya. Kemudian selalu update informasi yang berkaitan dengan perguruan tinggi dan jalur penerimaannya. Setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu ada jalur penerimanya tersendiri. Ada yang tanpa tes, ada yang harus dengan tes, kemudian bisa juga dengan jalur prestasi. Kemudian jika masih bingung, kalian bisa berkonsultasi dengan Bapak Ibu Guru, baik Bapak Ibu Guru mata pelajaran maupun Bapak Guru BK di SMA 1 Bojong, siap membantu kamu untuk informasi dan pendaftaran nanti ketika kuliah. Ya, yang paling penting niat untuk kuliah. Jika sudah punya niat, dipertahankan. Nanti kesulitan kita bisa atasi bersama-sama dengan niat itu. Kemudian proyeksi rencana masa depan yang kedua, setelah tadi yang pertama kuliah ya, yang selanjutnya adalah kalian bisa mengikuti kursus atau pelatihan. Di sini keterangannya, jika setelah lulus SMA, kalian ingin punya kemampuan atau keterampilan lain seperti akuntansi, otomotif, las, menjahit, komputer, bahasa asing, kemudian tata rias, dan sebagainya, kalian bisa lanjut mengikuti kursus. Ya, contoh yang dekat, kalian bisa ikut di BLK, Balai Latihan Kerja. Biasanya waktunya lebih singkat, sekitar 3 bulan, 6 bulan. Kemudian di sana kalian akan diberikan keterampilan dan kemampuan dalam bidang-bidang tersebut. Kemudian yang kedua, dengan mengikuti kursus atau pelatihan, itu bisa sebagai bekal tambahan untuk persiapan memasuki dunia kerja. Kalian lulus SMA, kemudian punya sertifikat akuntansi, punya sertifikat otomotif, menjahit, itu bisa sebagai bekal tambahan, nilai tambah untuk kalian bisa diterima di dunia kerja yang pasti membutuhkan keterampilan lebih. Kemudian juga bisa sebagai pengisi waktu luang dengan kegiatan positif dan bermanfaat. Misalnya sambil menunggu diterima kerja, kalian bisa ikut kursus terlebih dahulu. Untuk rencana atau proyeksi masa depan selanjutnya, yaitu memasuki dunia kerja atau bekerja ya. Tadi Pak Muti sampaikan, tidak semua lulusan SMA itu punya keinginan atau kemampuan untuk kuliah. Di sini bisa juga setelah lulus SMA kalian langsung bekerja. Tipsnya, yang pertama, pilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan minat, bakat,
kemampuan ya. Jadi jangan sampai memilih pekerjaan yang kalian sendiri tidak mampu, nanti akan berat. Untuk lowongan kerja lulusan SMA memang lingkupnya masih terbatas, itu pun masih dibutuhkan keterampilan tambahan seperti komputer, komunikasi, mengemudi, menjahit, dan bahasa asing atau biasanya bahasa Inggris. Makanya untuk lulusan SMA biasanya rata-rata lowongannya adalah sebagai operator di pabrik ya. Jika kalian punya keterampilan tambahan seperti yang tadi Pak Mukti sampaikan, itu akan lebih bagus. Karena untuk lulusan SMA memang lowongan pekerjaannya sangat terbatas. Kemudian jika kalian butuh informasi tentang informasi lowongan pekerjaan, nanti dari BK siap memberikan informasi perusahaan mana saja yang membutuhkan tenaga kerja, syarat-syaratnya apa, tesnya bagaimana, nanti dari BK siap memberikan informasi kepada kalian. Tapi nanti ya, ketika kalian sudah kelas 12 akhir. Yang keempat, ini yang terakhir, rencana atau proyeksi masa depan kehidupan. Maksudnya setelah lulus SMA ya, rencana selanjutnya memasuki kehidupan berkeluarga. Ini rata-rata mesti pada senyum ya. Atau menikah ya. Ini meskipun tidak saya rekomendasikan untuk secepatnya, tetapi perlu Pak Mukti sampaikan ya. Karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kalian memutuskan untuk menikah. Yang pertama, kalian harus sudah siap bertanggung jawab. Tanggung jawabnya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau keluarga istri, dan lingkungan. Tanggung jawabnya sudah sangat besar. Kemudian orang yang sudah berumah tangga otomatis sudah dianggap dewasa, meskipun secara usia masih belia atau masih muda. Kalian lulus SMA menikah, rata-rata mungkin usianya 19 tahun, 18 tahun, tetapi untuk orang yang sudah berumah tangga itu kalian sudah dianggap dewasa karena sudah menikah atau berumah tangga. Kemudian berbagai macam tanggung jawab, baik ekonomi, keuangan gitu ya, kebutuhan, sosial, moral akan dibebankan kepada kalian. Gak mungkin kan kalau sudah berkeluarga masih harus minta tanggungan ekonomi kepada orang tua atau mertua, kan malu ya. Kemudian sosialnya, kalian sudah harus bersosialisasi lebih kepada lingkungan. Kemudian moralnya juga ya, kalian harus sudah punya anak, harus bisa memberikan contoh yang baik. Kemudian ini yang selanjutnya, tuntutan memberi nafkah bila kalian laki-laki harus bisa memberikan nafkah materi maupun non materi, dapat memelihara keluarga, anak dan suami. Bila kalian adalah perempuan ya, yang laki-laki harus bisa cari uang, yang perempuan juga cari uang bisa ya, tapi yang lebih penting adalah bisa memelihara keluarga, anak dan suami. Kemudian di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut kalian untuk bertanggung jawabnya layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Ini tuntutan dari lingkungan cukup berat kalau kalian sudah memutuskan untuk berkeluarga. Berarti kalau ekonomi harus siap urunan, ya, siap iuran, kemudian tagihan-tagihan yang lain. Ya. Sosialnya juga kalian harus berperilaku yang baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar. Untuk yang keempat, please jangan langsung menikah ya, meskipun kalian sudah kepengen banget. Itu mungkin yang bisa Pak Mukti sampaikan untuk penyampaian materi MPLS pada kesempatan kali ini. Jika materi ini dirasakan menarik, kemudian kalian ingin penjelasannya lebih lanjut, nanti kalian bisa menghubungi Bapak dan Ibu Guru atau Bapak dan Ibu Guru BK untuk kalian bisa
share ya, bertukar pikiran, ngobrol. Terima kasih, selamat siang semuanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari segala penyakit, kesusahan dan mara bahaya. Selamat siang, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.